Hai, selamat siang teman-teman di video kedua di materi kuliah sebelumnya yaitu jadi 25 tentang alat kesehatan. Nah, di dalam video ini saya ingin menekankan kembali bahwa di dalam kaitannya nanti training assessment yang akan kita buktikan, baik itu di dalam sesi kuliahan maupun praktikum, nanti kita akan melakukan simulasi sebagai kader. Kita akan bisa melakukan simulasi bagi yang nanti berperan sebagai pemberi pelatihan untuk memberikan peningkatan kapasitas pada kader tersebut. Nah, prosesnya nanti akan kita uh, identifikasi di dalam training assessment kesenjangan tampilan visual dan juga yang kita harapkan. Nah, untuk mendapatkan gambaran keterampilan yang dibutuhkan dan kompetensi ideal yang dimiliki oleh seorang kader, kita perlu mempunyai ada 25 keterampilan tersebut berdasarkan buku panduan dalam ini saya anjurkan untuk membaca juga referensi ini dari buku panduan kesehatan yang judulnya teman-teman harus. Nah, di dalam buku tersebut sudah dijelaskan bahwa 25 rangkaian kader kesehatan tadi itu dibagi menjadi 5 kelompok utama sesuai dengan kehidupan. Nah, dimulai dengan keterampilan pengelolaan dulu dan masuk, kemudian siklus tahap pertama adalah kita empat usia sekolah di pendidikan dan terakhir usia dewasa. Sehingga nanti pada saat kita melakukan simulasi, jadi saya harapkan teman-teman akan mengelompok menjadi 5 kelompok dalam satu kelas, dan saya berharap nanti masing-masing kelompoknya itu berasal dari golongan yang sama, ya, karena nanti akan kita gunakan apa namanya kelompok tersebut sebagai kelompok yang sama. Nah, kita lihat satu persatu apa saja itu kompetensinya di bagian pertama, yaitu keterampilan pengelolaan tersebut. Di sini ada beberapa hal ya, yang menjadi ketegasan dan keterampilan ini. Kan? Mulai dari bagaimana kompetensi kader tersebut dalam menjelaskan berbagai macam paket pelayanan posyandu dan siklus hidup. Jadi teman-teman juga perlu pahami bahwa kader kesehatan yang ada di posyandu saat ini bukan hanya pada kelompok bayi dan balita, tetapi juga sudah berkembang saat ini menjadi posyandu ILP, integrasi layanan primer dengan kelompok populasi yang jauh lebih besar sesuai dengan siklus kehidupan. Sehingga bukan hanya pada pelayanan kesehatan pada bayi dan balita, tapi juga berkembang pada ibu hamil menyusui, pada anak-anak sekolah dan remaja, dan pada dewasa. Ya. Kemudian yang kedua, ada berbagai pencatatan komunikasi yang menjadi keterampilan dari seorang kader, mulai dari pengisian buku register, pengisian kampanye tahap wilayah dan laporan ke laporan yang secara reguler perlu dilakukan secara berjalan di puskesmas, seperti contohnya misalkan hasil penimbangan, sasi, KDN, dan kemudian yang juga bagian dari tampilan kita agar juga akan mampu melakukan kunjungan rumah, melakukan pola fisik kepada masyarakat, terutama ibu balita, ibu menyusui, ya, terutama pada target-target populasi yang memiliki masalah, ibu KIK misalkan, kemudian ibu balita yang tidak berkunjung ke posyandu dalam sekian waktu secara uh, berturut-turut, atau ibu yang memiliki balita yang berada di bawah garis merah dilakukan proses tindak lanjut secara uh, intensif ya, di rumah. Kemudian yang kedua adalah Anda juga punya peran untuk melakukan komunikasi secara aktif, yaitu dengan cara yang penuh empati, bahasa yang mudah dipahami, dan justru membangun kepercayaan bukan
sebaliknya justru dengan hadirnya dengan peran kader tersebut menyampaikan sesuatu itu membuat para ibu hamil misalkan atau ibu balita itu kemudian enggan untuk datang ke posyandu ataupun datang ke tempat kadernya adalah kadernya sering membuli karena anak saya tidak pernah naik berat badannya deh, ya. Nah, itu yang pertama. Kelompok yang kedua, mahasiswa nanti yang bagiannya adalah keterampilan bayi dan balita, maka kompetensi dan tugas-tugas kadernya antara lain adalah pertama mampu menjelaskan penggunaan buku kaya, khususnya pada bagian balita, mampu memberikan pengembangan nasihat eksklusif serta kreasi, ibu menyusui dan balita, kemudian mampu melakukan penimbangan dan pengukuran antropometri, kemudian mampu menjelaskan hasil pemeriksaan berat badan di badan, kita nanti juga memberikan apa seperti voting, duit, stunting, fluid, ya, serta nanti mampu memberikan informasi serta rujukan jika terjadi ya kepada bayi dan selain itu juga kader punya peran untuk menstimulasi perkembangan pada anak-anak bayi dan balita, termasuk juga pemberian komunikasi ataupun juga deworming atau cacing pada anak-anak balita untuk pencegahan infeksi helminth atau cacing bayi dan balita. Kemudian ada lagi yang berkaitan dengan pelayanan juga harapan punya peran dan daftar imunisasi dasar yang wajib untuk didapatkan oleh bayi dan balita, ya, akan nanti memotivasi orang tuanya agar bisa melengkapi imunisasi tersebut sesuai dengan jenis dan waktunya. Ya. Kemudian peran lain adalah, nah ini juga berat sekali ya, kader itu punya peran berbagai macam hal, terutama adalah perkembangan bayi dan balita. Jadi kebetulan kalau yang mendapatkan nanti kelompok ini, maka kompetensinya cukup bagus. Tentunya nanti teman-teman perlu mengidentifikasi secara cermat mana kompetensi yang mungkin mereka butuhkan pada ujian ini. Nah, yang terakhir adalah keterampilan pada aspek tanda-tanda bahaya, terutama jika bayi dan balita itu memiliki tanda-tanda emergensi seperti demam tinggi, kejang, sesak napas, ataupun hal-hal yang sifatnya itu perlu segera mendapatkan pelayanan kesehatan dan pengobatan atas penyakit. Kemudian bagi yang masih mendapatkan kelompok ketiga, yaitu nanti teman-teman akan mengidentifikasi gap kompetensi pada kader pada keterampilan umumnya dan siswi. Beberapa keterampilan yang harus dimiliki pada seorang kader di bagian ini adalah pertama menjelaskan penggunaan buku kerja pada bagian. Jadi saya sarankan teman-teman tidak sekarang sudah mencari tahu apa isi dari buku kesehatan hidup, karena di dalam bukunya sangat lengkap, komplit, gitu ya. Jadi teman-teman harusnya lebih familiar, lebih paham gitu, kan kader-kader yang teman-teman paham. Kemudian yang kedua adalah mampu melakukan penjelasan terkait dengan isi piringku pada ibu hamil dan menyusui, memberikan pedoman tentang pola makan seimbang pada mereka, kemudian mampu menjelaskan pemeriksaan ibu hamil dan nifas, terutama pelayanan pemeriksaan rutin prenatal care ya, dan juga postnatal care pada ibu-ibu nifas setelah melahirkan. Kemudian juga bukan hanya terkait dengan buku KIA, dengan pelayanan kesehatan pada saat hamil, tapi juga yang penting juga adalah melakukan pemantauan fisiknya dan juga memberikan anjuran di sama darah sekarang berkembang menjadi multiple micronutrients atau micronutrients pada ibu hamil. Kemudian yang terakhir adalah tanda-tanda bahaya
yang spesifik pada kelompok bahan dan nifas, terutama jika terdapat pendarahan, edema, dan hipertonik ya atau kepala berat, kemudian demam. Jadi itu nanti juga diharapkan pengetahuan itu dimiliki oleh kader. Kemudian yang bagian keempat, kelompok keempat adalah keterampilan pada anak usia sekolah dan remaja. Jadi lebih pada bagaimana kemampuan seorang kader memberikan penyuluhan terkait dengan PPRIU dan aktivitas fisik atau seimbang. Kemudian yang kedua adalah menjalankan program bersama pencegahan anemia, PD, screening, dan seterusnya. Dan yang terkait dengan penyuluhan promotif dan preventif untuk bahaya pokok dan kehamilan secara dini. Kemudian yang terakhir pada kelompok dewasa dan lansia, teman nanti akan pemahaman akan kelompok dewasa dan lansia, terutama bagaimana cara seorang kader itu melakukan pendidikan terkait dengan promosi bernas, aktivitas sehat, kemudian masalah-masalah penyakit kronis yang umum dialami oleh kelompok dewasa dan lansia seperti obesitas, cardiovascular hypertension, DM, cancer, dan tuberkulosis. Nah, serta bukan hanya menunjukkan tentang gambaran tersebut, juga mampu untuk mendeteksi secara dini, ya. Sehingga pengukuran-pengukuran antropometri maupun pengukuran klinis secara sederhana melalui darah, infrastruktur dan pinggang, ataupun menggunakan screening yang sederhana untuk mendeteksi adanya penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK, TBC, kesehatan jiwa pada dewasa maupun lansia, dan juga risiko diabetes mellitus. Jadi itu beberapa potensi yang dimiliki oleh seorang kader pada dewasa dan lansia. Selain itu adalah terkait dengan penyuluhan keluarga berencana. Ini perannya lebih kepada mempersiapkan dan juga memberikan penyuluhan ya terkait dengan AB, metodenya. Kita mungkin juga perlu lebih familiar apa kontrasepsi yang bisa digunakan oleh seorang ibu untuk mengatur, bukan mencegah ya, mengatur jarak kehamilan ideal anak pertama, kedua, dan ketiga, ya. Misalkan ada kondom, ada sterilisasi secara permanen gitu ya, ada vasektomi, ada tubektomi, ada implan, hormonal ring, obat kontrasepsi, IUD, ya, dan juga injeksi dengan suntikan. Itu beberapa jenis metode KB yang bisa digunakan. Nah, kita kenapa perlu paham juga sebagai profesionalis tahu bahwa berbagai macam kesehatan terutama gizi itu sangat erat kaitannya dengan jarak kehamilan yang terlalu singkat. Ya. Semakin pendek jarak kehamilan, maka perawatan dan juga pengasuhan anak mungkin kualitasnya tidak akan seideal dengan jarak kehamilan yang ideal. Itu teman-teman mengantar dari saya untuk tampilan kesehatan kita dari kesehatan. Nanti teman-teman bisa akses video contoh-contoh kegiatan pelatihan kader yang sudah dilakukan oleh mahasiswa di tingkat semester 7 pada saat PKL. Ini nanti teman-teman punya tambahan dengan memberikan pelatihan pada kader kesehatan. Nanti akan saya jadikan slide ini dan bisa teman-teman coba putar video dan tahu berikan di slide ini. Baik, jadi itu secara singkat teman-teman untuk materi video kedua ini. Nah, tugas teman-teman nanti di minggu depan saya titip untuk dibuat 5 kelompok untuk kelas A. Kemudian nanti teman-teman bagi berdasarkan 5 kelompok keterampilan dasar tadi, yaitu mulai dari pengelolaan posyandu sampai keterampilan pada kelompok dewasa dan lansia.
Dan saya minta dalam satu kelompok itu harus sama jadwal praktikumnya di dalam golongan yang sama. Jadi kalau dipastikan dan minggu depan nanti sesuai dengan jadwal kuliah ketiga G, nanti teman-teman akan saya minta untuk mempresentasikan instrumen disusun untuk survei training assessment pada kader yang akan kita simulasi. Ya, tolong ini diperhatikan dan saya harap nanti di minggu depan teman-teman bisa mempersiapkan itu dengan baik, maksimal waktunya nanti kita memberikan kesempatan untuk selama. Terima kasih teman-teman semuanya sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya di lain waktu. Saya Andi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.